Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from 7th group. We will present our material. The title is The Cooperative Principle. For the first material is talking about what is cooperative principle and four maxims such as maxim quality, maxim quantity, maxim relevant, and maxim manner. It will be presented by my partner Angelina Wola. And for the next material, it will talking about floating maxim, implication, and hedging maxim. It will be presented by me, Nuria Ulfa. And let's watch our video. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu cooperative principle. According to Grice Levinson 1983, identify as guidelines of conversation expressed on cooperative principle to make contributions such as required in conversation at the stage in which is occurs. Jadi, cooperative principle ini adalah prinsip-prinsip kooperatif dalam percakapan yang membuat percakapan kamu efektif dan efisien. Nah, dalam cooperative principle ada 4 cooperative maxim yang akan dibahas. Yang pertama, the maxim of quality. Yang kedua, the maxim of quantity. Yang ketiga, the maxim of relevant. Yang terakhir, the maxim of manner. Pertama, the maxim of quality. Don't say what you believe to be false. Jadi, di sini pembicara atau penutur harus menyampaikan sesuatu yang sesuai dengan fakta atau bukti yang dia miliki. Contoh, I think John was right. Jadi, dia mengatakan ini sesuai dengan apa yang dia rasakan atau sesuai dengan apa yang dia sudah lihat atau saksikan. Don't say that for which you lack adequate evidence. Say what you believe to be true. Jadi, jangan katakan yang Anda kurang efektif. Katakan apa yang Anda yakini benar. Jadi di sini penutur tidak boleh mengatakan sesuatu yang menurut dia itu salah atau dia belum yakin apakah itu benar atau salah. Contoh, mathematics is difficult. Jadi dia mengatakan itu sesuai dengan apa yang dia alami, bahwa matematika itu memang sulit. Dan juga memang kebanyakan orang mengeluh bahwa matematika itu memang sulit. Yang kedua, the maxim of quantity. Make your contribution as informative as is required. Focus on the purpose of the contribution. Jadi di sini penutur harus memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan, tidak lebih dan tidak kurang dari apa yang dipertanyakan atau dibutuhkan. Jadi harus tepat. Contoh, can you tell me what time is it? It is 5 o'clock. Nah, berdasarkan contoh tersebut, jelas bahwa dia memberikan informasi sesuai dengan yang dibutuhkan. Don't your contribution more or less informative than is required. Contohnya, what did you lunch for today? Si A menjawab food, sedangkan si B menjawab I had 87 warm-up baked beans, although 8 of them were slightly crushed. Serve on the slice of toast 12 7 cm by 10 3 cm which have been unevenly tossed. Dari contoh tersebut jelas bahwa si A memberikan jawaban yang sangat singkat. Itu terlalu sedikit dan ini cuman bahas makanan. Makannya seperti apa jadi tidak jelas kan. Sedang si B memberikan jawaban yang sangat panjang atau sangat banyak. Nah, ini melebihi dari apa yang dipertanyakan. Dan yang ketiga, maxim of relevant. Nah, jadi maxim of relevant ini penutur harus memberikan informasi yang relevan sehingga antara penutur dan pendengar saling memahami sehingga terjadi kerjasama yang baik. Nah, contoh di sini, is there a doctor in the house? I'm a doctor. Nah, dari contoh tersebut, si B memberikan informasi yang relevan sehingga kerjasama antara keduanya berjalan dengan baik dalam komunikasi. Yang terakhir, the maxim of manner. Avoid ambiguity. Hindari yang bersifat ambigu. Nah, dalam hal ini dia harus memberikan informasi langsung atau tidak memberikan informasi yang bersifat ambigu yang membuat si pendengar tersebut kebingungan. Contohnya di sini, what is this season? Nah, season ini kan ambigu.
Season bisa cuaca sama season bisa bumbu makanan. Jadi ini harus dihindari. Avoid obscurity, hindari ketidakjelasan. Nah, contohnya di sini, I hear you went to the opera last night. How was the lead singer? The singer produced a series of sounds corresponding closely to the score of an aria from Rigoletto. Jadi ini avoid, harus dihindari karena jawabannya kemana-mana atau tidak ada kejelasan. Be brief, avoid unnecessary prolixity. Bersikap singkat atau hindari hal-hal yang tidak perlu. Contohnya di sini, I hear that you went to the theater last night. What did you see? I watched the drama performance. Nah, dari contoh ini jelas bahwa dia memberikan jawaban yang sangat singkat, tapi jelas yang bisa langsung dimengerti oleh pendengar A, atau yang sesuai dengan apa yang dipertanyakan tadi. Orderly, atau bersikap hati-hati. Nah, contohnya di sini, for the station, we turn left at the next crossing. Then, we walk from half a mile. Down the street is subway. Used to cross the street. Turn left again. From that point, we will able to see the station. Nah, dari contoh tersebut, jelas bahwa penutur memberikan informasi yang jelas dan mudah dimengerti oleh si pendengar tadi. For the next materi, will explain by my friend. Okay, for the next materi is talking about floating maxim. What is floating maxim? Floating maxim, Grandier 2000 state that whenever a maxim is floated, there must be an implicature to save utterance from simply appearing to be a valid contribution to a conversation. Jadi yang dimaksud dengan floating maxim di sini itu adalah pelanggaran maxim. Lah, ketika maxim itu dilanggar, maka timbullah sebuah implicature. Yang dimaksud dengan implicature di sini adalah makna yang tersembunyi atau hidden message. And next, floating quality. Contoh dari floating quality adalah he is a tiger. Jadi jelas di sini sudah melanggar floating quality karena tidak ada manusia seperti harimau. Tapi di sini timbullah sebuah implicature. Mungkin yang dimaksud oleh penutur bukan manusia seperti harimau, tapi manusia yang memiliki karakteristik seperti harimau, yaitu pemberani. Lah, maka ketika ada floating maxim, timbullah di sini sebuah implicature. Lah, implicature di sini maksudnya makna tersembunyi dari tiger di sini adalah maksudnya pemberani. Selanjutnya, floating quantity. Contohnya, well, how do I look? And the answer, your shoes are nice. Lah, di sini juga jelas telah melanggar sebuah floating quantity. Karena si penutur menanyakan bagaimana penampilan dia dari baju, celana, dan sepatunya. Tapi si pendengar hanya menjelaskan bahwa sepatunya bagus. Lah, di sini jelas sudah melanggar floating quantity. Akan tetapi, ketika floating tersebut dilanggar, maka timbullah sebuah implicature. Lah, implicature yang dimaksudkan di sini mungkin ketika si pendengar bilang bahwa sepatunya itu adalah bagus, berarti baju yang dia gunakan dan celana yang dia gunakan itu sudah bagus. Ditambah dengan sepatunya itu sudah bagus semua. Selanjutnya, floating relevant. A. What time is it? B. I heard a cock crowing. Jadi di sini juga jelas sudah melanggar floating relevant karena si A bertanya jam berapa sekarang, kemudian si B menjawab I heard a cock crowing. Aku mendengar bunyi ayam berkokok. Di sini jelas si A bertanya jam berapa, tapi jawaban si B malah menjawab dia mendengar bunyi kokokan ayam. Lah, ketika floating di sini itu dilanggar, maka terjadilah sebuah implicature. Mungkin si B ingin dimaksudkan ketika dia bilang ayam berkokok, mungkin sekarang itu sudah memasuki subuh atau waktunya sudah jam 4. Oke, selanjutnya floating manner. A. Where are you off to? B. I was thinking of going out to get someone of that funny wet stuff for somebody. And A. Okay, but don't be long dinner nearly ready. Jadi, si A di sini bertanya kepada si B mau kemana, akan tapi si B malah menjawab jawaban yang kemana-mana atau tidak sesuai dengan jawaban si A. Lah, kemungkinan
si B menjawab pertanyaan si A karena di situ ada anak kecil. Ketika suami ingin pergi keluar dan si istri bertanya mau kemana, si B malah menjawab dia itu ingin beli sesuatu yang aneh. Lah, kemudian si istri menjawab lagi, "Oke, but don't belong dinner nearly ready." Oke, jangan lama-lama karena makan malam makan siap. Lah, kemungkinan di situ si suami menjawab pertanyaan si A tidak sesuai karena dia takut anaknya akan meminta membelikan es krim ketika si ayah pergi keluar. Nah, di sini ada implication antara suami dan istri karena ingin menyembunyikan sesuatu dari anaknya. And for the next materi is talking about hedging of maxim. Hedging maxim in cooperative principle, it's mean for adding phrase to give some effect to hearer. The hearer will know that the information the speaker broke at his utterance is limited, or he does not want to talk about whole story of it. Thus, the hearer can talk about another topic since the information from the speaker about the previous topic is limited. Jadi yang dimaksud dengan hedging of maxim di sini adalah adanya penambahan kata-kata atau penambahan frase untuk memberikan beberapa efek kepada si pendengar. Jadi ketika pendengar sudah mendengar beberapa tambahan frase, di sini jelas berarti si penutur tidak ingin membicarakan topik tersebut atau si penutur tidak memiliki kepercayaan untuk menyampaikan informasi tersebut. Lah, ketika pendengar sudah mendengar beberapa frase di sini, seharusnya dia mengganti topik yang dibicarakan dengan topik yang lain. Lah, di sini juga ada beberapa macam hedging. Ada hedging quality, quantity, relevant, and manner. Contoh dari hedging quality adalah quality. Brown and Levinson state that quality hedges might suggest that the speaker is not taking full responsibility for the truth of his utterance. Jadi, penutur di sini tidak memiliki tanggung jawab penuh atas informasi yang ingin dia sampaikan karena dia sudah menambahkan beberapa kata atau beberapa frase seperti I believe, the issue say, it is quite right what people say. Jadi ada penambahan kata-kata the issue say, jadi isu itu berkata atau it's quite what people say. Oh, mungkin itu benar yang orang-orang omongkan. Jadi sudah jelas bahwa si penutur di sini atau si speaker tidak memiliki kepercayaan atas informasi yang dia sampaikan. Selanjutnya adalah quantity hedges. When the speaker know that the information has he limited to deliver, he will add some phrase in his utterance to make it. Jadi ketika si penutur tidak memiliki informasi yang cukup atau informasi yang dia punya limited, maka ketika dia berbicara, dia itu akan menambahkan beberapa frase seperti roughly, more or less, approximately. Jadi kira-kira, kurang atau lebih, seperti itu. Selanjutnya, relevant hedges. In relevant hedges, the speaker usually want to say something unrelated to the previous utterance in order to make the hearer not surprises or to make the utterance not sound weird. The speaker sometimes add a phrase like by the way, oh I know anyway. Jadi ketika si penutur ingin mengganti topik, maka dia menambahkan beberapa frase atau beberapa kata agar si pendengar ini tidak terlalu terkejut atas perpindahan topiknya. Lah, frase di sini itu contohnya seperti by the way, oh I know anyway. Selanjutnya adalah manner hedges. The speaker try to advise the hearer that his utterance is ambiguous or obscure by adding some phrase like what I mean was more clearly, to put it more simply. Jadi ketika si penutur dan si pendengar ini memiliki sebuah conversation, kemudian si pendengar mendengar kata-kata yang ambigu dari si penutur, maka si penutur menambahkan kata-kata seperti what I mean was, maksud saya adalah. Jadi di sini kata-kata atau frase di sini untuk menekankan kata-kata yang ambigu atau kata-kata yang kurang jelas. And the last is conclusion. In conclusion, there must be of rule applied to make successful conversation. Jadi kesimpulan dari the cooperative principle di sini adalah ketika sebuah conversation ingin sukses, maka harus menggunakan
the principle of cooperative. Lah, the principle kooperatif di sini tuh ada 4, yaitu maxim quality, quantity, relevant, and manner. Lah, ketika maxim yang 4 ini dilanggar, maka timbullah sebuah implicature. Implicature di sini maksudnya adalah makna yang tersembunyi. Kemudian, selain floating maxim, di sini juga ada hedging maxim. Hedging maxim ini dimaksudkan adalah menambahkan kata-kata atau menambahkan beberapa frase untuk pendengar. Okay guys, maybe until here my presentation. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.